Karena tidak ada cara lain untuk melindungi keluarga mereka, untuk mencapai kebebasan mereka, Jai menelepon Wayne dan memintanya untuk mengirimkan salinan data yang telah dia kumpulkan. Berita tentang Baron KAI yang memusnahkan keluarga vampir lain menyebar dengan cepat, membuat seluruh kota tercengang dan mempermalukan raja. Di sebuah kastil yang menakutkan, raja membaca sebuah catatan yang meminta untuk memakzulkan KAI karena pengkhianatan. Dia membakar kertas itu sambil mencatat bahwa pertemuan raja akan diadakan dalam 3 hari. Dia memerintahkan pelayannya untuk memberitahu KAI bahwa dia harus hadir. Di rumah sakit, Jai membawa ayahnya untuk pemeriksaan meskipun dia tidak sakit. Dia menghela napas. Khawatir Lin mungkin melakukan sesuatu yang aneh di ibu kota. Dia merasa aneh bahwa dia dapat mempertahankan kehendak bebasnya setelah dia mengubahnya menjadi bawahannya. Jai berencana untuk meminta Wayne untuk menjaga ayahnya begitu dia berangkat ke ibu kota keesokan harinya. Dia tiba-tiba terkejut setelah melihat gadis dari malam para bawahan. Ternyata namanya adalah Nina dan wali kota adalah ayahnya. Jai terdiam dan tidak percaya bahwa mereka adalah kerabat. Wali kota berhenti setelah melihat Jai. Sementara Nina mengingatkan ayahnya bahwa Jailah yang menyelamatkannya. Wali kota berterima kasih padanya karena telah mengingatkannya. Dia menjelaskan bahwa sudah terlambat sebelum dia tahu bahwa putrinya menjadi korban. Dan dia tidak bisa berterima kasih padanya secara pribadi karena posisinya. Jai masih bingung sambil mencatat bahwa wali kota seharusnya menjadi sosok yang kuat. Dia bertanya kepadanya bagaimana para hibrida mengambil putrinya tetapi wali kota hanya menjawab bahwa itu karena keinginan impulsif mereka. Dia berkubang dalam rasa kasihan pada diri sendiri saat dia menekankan bahwa manusia normal seperti dia tidak memiliki hak untuk berbicara kepada vampir. Jai terdiam. Sampai wali kota tiba-tiba memperingatkannya untuk tidak pergi ke ibu kota. Dia terkejut setelah mengetahui bahwa itu adalah jebakan karena raja ingin menyingkirkan KAI. Jai dan wali kota berpisah sementara keduanya saling bertukar pandang tajam. Peringatan wali kota mengganggu Jai, mendorongnya untuk segera memberitahu Lin. Jai mengiriminya pesan tentang bahaya yang mengintai di ibu kota, menyarankan agar mereka datang dengan persiapan. Lin langsung membalas dengan emoji hati. Menunjukkan betapa ilusinya pesan-pesannya. Ayah Jai tiba-tiba memperhatikannya sementara Lin dengan santai mengatakan dia hanya mengingat waktu intim yang pernah mereka bagi. Jai merinding membaca pesan-pesannya. Lin menyuruhnya untuk datang ke kamarnya begitu dia kembali. Ayah Jai tiba-tiba mendekatinya dan mengingatkan putranya untuk melakukannya dengan moderat. Jai mencoba menyangkalnya tetapi ayahnya tertawa dan berkata. Dia dulu dipanggil Leonardo DiCaprio-nya tata rambut. Ayah Jai dengan bersemangat memberitahunya bahwa salon mereka menjadi viral karena status dan gaya rambut barunya. Jai menawarkan untuk membantu di rumah tetapi ayahnya menolaknya dan menyuruhnya untuk fokus menjadi mandiri. Ayahnya mengakui dia tahu masa depan Jai sekarang terletak di dunia vampir, mendoakan yang terbaik untuk putranya. Jai terkejut ketika ayahnya memberitahunya bahwa dia akan menunggunya di barbershop kecil mereka apapun yang terjadi di masa depan. Jai berjanji bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Ayahnya tiba-tiba meraihnya untuk bersuah foto, dengan bangga berencana untuk menampilkan foto-foto masa kecilnya. Sebagai bukti ikatan mereka dan untuk mempromosikan salon mereka. Dia memutuskan untuk memposting foto itu di luar toko mereka untuk dilihat semua orang. Jai setuju bahwa ayahnya pasti sangat khawatir yang membuatnya semakin bertekad untuk menjadi lebih kuat untuk menjaganya tetap aman. Sementara itu, dia merasa bahwa Lin sudah tahu tentang bahaya itu karena dia tampaknya tidak terganggu oleh peringatannya. Jai tidak yakin apakah dia bisa melindungi dirinya sendiri. Dan berharap ada kursus kilat untuk menjadi lebih kuat. Seseorang tiba-tiba menyerahkan kepadanya selebaran promosi tentang Akademi Seni Bela Diri. Staf tersenyum lembut dan bertanya apakah dia tertarik. Gadis itu membawanya ke akademi yang tampak seperti gym biasa. Dia mencatat bahwa gym disebut sebagai Akademi Seni Bela Diri di dunia vampir. Kecuali ada acara sparring nyata yang terjadi di dalam. Jai terkejut melihat betapa agresifnya sparring itu. Seorang petinju profesional bernama Will. Tiba-tiba memperhatikan penampilan Jai yang familiar. Menantangnya untuk sparring. Jai menolak pertarungan dan mengatakan bahwa dia sibuk tetapi pelatih bersikeras bahwa perkelahian adalah langkah pertama untuk mendapatkan kekuatan. Dia mengejeknya dan menyebutnya pengecut. Jai bertanya apa yang terjadi jika dia menang atau kalah. Will yakin bahwa dia akan menang dan memperingatkan akan ada harga yang harus dibayar jika Jai kalah. Will tiba-tiba berubah menjadi salesman dan menawarkan kursus pelatihannya sampai mahir jika Jai kalah. Will merasa terhina oleh reaksi Jai.
dan membual kredensialnya sebagai pelatih bintang 3 dengan banyak pengalaman. Jai berkomentar dengan hormat bahwa Will terlihat cukup lemah. Pelatih menantang Jai untuk bertarung dan menawarkan pelatihan gratis jika dia kalah. Tetapi Jai membalas bahwa mengalahkannya akan membuat tawaran itu tidak ada gunanya. Will menjawab bahwa mentornya sendiri akan melatih Jai jika dia mengalahkannya. Nama pelatihnya adalah Master Sound. Jai merasa semuanya hanyalah trik pemasaran baginya. Staf menyoroti penjualan Will yang rendah dan merasa tertekan. Memperingatkannya bahwa dia mungkin kalah dan mempermalukan dirinya sendiri. Seorang brogim bertanya bagaimana Jai akan memenuhi syarat bahkan jika master mereka merekrut. Semakin banyak Jai mendengar tentang tawaran itu, semakin mencurigakan tawaran itu. Jai memperhatikan tidak ada vampir atau dependen di antara mereka. Dan meragukan apakah mereka bisa melawan monster sungguhan. Dia menyimpulkan bahwa game itu hanya ada untuk tujuan kebugaran fisik. Dia mengakui bahwa dia sangat ingin menguji kemampuannya. Tetapi keraguan-raguannya terlihat. Jai meminta tes kebugaran dan kemampuan gratis setelah pertarungan. Mengatakan itulah yang benar-benar dia butuhkan. Will setuju tetapi mempertanyakan mengapa Jai lebih peduli tentang tes kebugaran daripada pelatihan yang tepat. Jai memasuki ring dengan Will yang bingung melihat sarung tinju. Bertanya-tanya untuk apa angka-angka itu. Will menjelaskan bahwa itu adalah peralatan pengukur kekuatan yang merupakan bagian dari tes kebugaran. Jai memperhatikan bahwa perlengkapan pelindung itu cukup istimewa. Bahkan penghalangnya terbuat dari baja. Jai mengerti bahwa pengaturan normal tidak akan cocok untuk manusia dengan kemampuan khusus di dunia vampir. Staf menjadi wasit dan menyuruh mereka bersiap-siap. Para peserta pelatihan lainnya menyemangati Will dan meminta Jai untuk bersiap menghadapi trik khusus teman mereka. Jai menunjukkan tatapan tajam. Will segera melayangkan pukulan. Tetapi Jai berhasil menghindarinya. Will menancapkan kakinya di tanah, melompat ke udara. Dia melayangkan pukulan kuat ke Jai yang berhasil dia blokir. Penonton mencatat bahwa pukulan Will cukup untuk membuat lubang di dinding kayu. Will melayangkan pukulan lagi dan meningkatkan kekuatannya menjadi 299. Sementara itu, Master Sound mengawasi dari kerumunan dan mencatat penggunaan kemampuan khusus untuk meningkatkan kekuatan pukulan. Para anggota game tercengang melihat master mereka muncul. Will ragu untuk menggunakan kekuatan khususnya karena Jai mungkin tidak dapat menahannya. Sean mengatakan kepadanya bahwa Will kurang jeli, itulah sebabnya dia tetap menjadi bintang 3. Pelatih Sean dengan keras menyuruh Will untuk membuka matanya. Jai berkeringat deras dan terengah-engah. Seorang brogi menyadari Jai menahan pukulan 299 tanpa bergeming. Dan membuat Will memutuskan untuk bertarung dengan serius. Dia mengisi tinjunya dengan kemampuan khususnya, siap untuk memberikan segalanya. Will meningkatkan kekuatannya menjadi 388. Tetapi Jai masih ingin memeriksa apakah dia bisa memblokirnya. Tatapan tajamnya terlihat sampai serangan mereka bentrok dan menyebabkan dampak besar. Tinju Will menghantam tanah sementara energinya berderak di sekitarnya. Will terdiam. Kesal dan meminta Jai untuk berhenti menghindar. Jai mengatakan dia tidak bermaksud menghindar dan mengakui dia belum tahu cara menggunakan kemampuan khususnya. Master Sound dengan keras menyuruhnya untuk berimajinasi. Membandingkannya dengan menyedot kekuatan dari kotak susu dan menyebarkannya ke seluruh tubuh. Ini hanya membingungkan Jai. Sampai Sean mendesaknya untuk membumikan dirinya dan fokus. Membuat Jai terdiam. Dia tiba-tiba teringat kulkas raksasa yang awalnya tidak bisa dia buka. Jai mencoba membuat lubang di sisinya. Seperti yang disarankan Sean, tetapi terlalu lunak sehingga dia mengalihkan imajinasinya untuk menggunakan bor listrik. Jeritan tajam bergema saat bor menembus kulkas raksasa. Sampai kekuatannya perlahan terurai dalam untaian energi tipis. Jai terkejut mengetahui bahwa dia bisa mengendalikannya. Dia melanjutkan untuk menyerap untaian energi, merasakan transfer energi untuk pertama kalinya. Penonton terpana. Bahwa dia membuka kemampuan khususnya pada percobaan pertama. Will gemetar ketakutan dan bertanya-tanya apakah pertarungan harus dilanjutkan. Sean mendesaknya untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Yang diikuti Will. Dia melayangkan pukulan kuat ke Jai tetapi dia hanya menghindarinya tanpa menggunakan trik apapun, mengejutkan Will. Jai menunjukkan tatapan tajam dan bersiap untuk gilirannya untuk membalas. Master Sound berteriak agar Jai mempelajari posisinya dan melayangkan pukulan dengan kekuatan penuh.
Pukulan Jai menghantam dengan kekuatan luar biasa yang mengejutkan Will. Dia mencoba memintanya untuk menunggu. Tetapi sudah terlambat. Pukulan itu mendarat dengan kekuatan ledakan dan mengirimkan kejutan melalui Will. Para bro game tercengang melihat kekuatan pukulan Jai mencapai 688. Keterkejutan mereka bergema di seluruh game, mencatat bahwa Jai melayangkan pukulan kuat seolah-olah itu bukan apa-apa. Jai tiba-tiba mendekati Master Sean dan mengkonfirmasi identitasnya. Jai bertemu dengan master terkenal itu. Berterima kasih padanya atas bimbingannya dan dengan hormat meminta untuk dilatih di bawahnya. Sean mencatat kemajuan pesat Jai dan membandingkannya dengan muridnya yang lebih lemah. Mengamati kekuatan laten Jai, master menyadari dia memiliki potensi tetapi kurang kendali. Jai dengan bersemangat setuju dan memohon untuk dilatih sementara Will bercanda tentang biaya rujukan. Master mengakui dia tidak lagi menerima murid yang mengejutkan semua orang, namun dia berubah pikiran. Dan mencatat bahwa potensi Jai terlalu besar untuk diabaikan. Jai berjanji untuk melakukan apa saja asalkan dia bisa dilatih secara pribadi oleh Sean. Master membanting cangkirnya dan menerimanya sebagai murid terakhirnya. Dia bersumpah untuk mengajari Jai segalanya dan berharap dia menjadi pilar bagi umat manusia. Jai setuju dan memulai pendaftaran sementara yang lain merayakan dengan gembira. Jai menyelesaikan formulir dengan semangat untuk melakukan pembayaran. Staf terdiam di tengah kalimat sementara ekspresi Sean berubah dingin dan sulit dibaca. Tatapan tajamnya memberitahu Jai bahwa dia menarik semua yang telah dia katakan. Dan dia tidak bisa lagi mengajarinya. Staf dengan sopan meminta Jai untuk meninggalkan game. Karena jam kerja telah berakhir, yang membingungkannya, staf terkejut bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dia menjelaskan apakah dia adalah tanggungan terbaru Lin. Sementara Jai bertanya mengapa penting jika dia adalah, staf dengan sopan namun tegas menolak Jai. Bersikeras akademi sederhana mereka hanya untuk manusia dan tidak layak untuk melatih tanggungan mulia seperti dia. Jai terkejut setelah penolakan mereka. Sementara Sean memberitahunya bahwa mereka tidak akan mengantarnya pergi di bawah langit malam yang sunyi. Jai merasa pahit karena dia diusir karena identitasnya, tidak dapat menyembunyikan frustrasinya. Jai merenungkan bagaimana kata-kata sopan tidak bisa menyembunyikan permusuhan mereka begitu mereka mengetahui identitasnya di dunia di mana vampir dipuji. Dia mempertanyakan mengapa dia diperlakukan dengan rasa takut. Suara mendesing tajam tiba-tiba membelah langit malam. Saat Jai mendongak dengan cemas. Para pembunuh mendarat di depannya dan membuat Jai lengah. Dia tidak tahu siapa mereka. Sampai salah satu pembunuh melayangkan tendangan ke arahnya. Sementara yang lain mencengkeram lehernya, Jai tidak dapat bergerak sementara para pembunuh memastikan identitasnya, mendesaknya untuk menjawab mereka. Mereka bertanya apakah dia melihat seorang wanita yang membawa pistol selama proses seleksi. Si pembunuh dengan marah bertanya kepada Jai apa yang terjadi padanya. Di akhir tes dia terdiam, Jai menyadari bahwa itu adalah Will. Dan membuat pernyataan bahwa kekuatan pukulannya melebihi 388, dia menyadari tingkat kekuatannya sudah setidaknya 600 dan berpikir dia tidak akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan kursusnya. Jika dia menunjukkan kekuatan ini sebelumnya, Will dan rekannya terkejut bahwa Jai bisa mengetahui identitasnya di balik topeng mereka. Will menunjukkan frustrasinya dan menegaskan identitasnya. Dia memperingatkan Jai bahwa dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya dan bertanya lagi apa yang terjadi pada Faye. Will menguji seberapa besar kekuatan yang bisa ditahan lehernya. Jai tiba-tiba meraih lengannya, membuat Will terkejut. Dia menggunakan kekuatannya untuk melemparkannya. Rekan Will menyerang dengan tendangan terbang tetapi Will memukulnya dengan kekuatan yang dahsyat. Will berteriak frustrasi tetapi Jai menginjak dadanya untuk membungkamnya. Lawannya terbaring di tanah. Sebuah suara misterius tiba-tiba bertanya-tanya. Jika menyalurkan energi yang diekstraksi ke titik kekuatan tubuh adalah cara yang tepat untuk menggunakan kemampuan khusus. Sean berdiri dalam kegelapan sementara Jai segera mengenalinya. Will terluka dan meminta maaf kepada gurunya. Sean memarahi muridnya karena menyerang sendiri dan menyebutnya keras kepala. Will tidak bisa mengendalikan emosinya sambil memikirkan Faye. Sean melepaskan auranya sambil mengingatkan Will bahwa Faye meninggal dengan terhormat dan bukan karena kebodohan. Jai setuju dengan Sean tetapi Will memberitahunya bahwa itu bukan urusannya. Dan menyebutnya antek vampir, Jai bersikeras dia bukan dan mengatakan mereka akan mati jika dia. Tetapi Will menyebutnya setengah vampir yang bukan lagi manusia. Jai bersikeras dia masih dirinya sendiri dan memohon kesempatan untuk membuktikan bahwa tanggungan manusia dapat mempertahankan kehendak mereka. Sean mengklaim bahwa siapapun yang diubah oleh vampir akan kehilangan kemanusiaan mereka. Dan mengatakan membuktikannya itu sederhana. Seorang wanita tiba-tiba memanggilnya dari kegelapan.
Dia keluar dan ternyata adalah staf dari sebelumnya dengan gaun perawat. Dia membawa pistol perawatan pulsasi Morbius menjelaskan bahwa itu memicu keinginan terdalam target. Dan menanggalkan penyamaran dengan tatapan dingin, dia menantangnya dan bertanya apakah dia bersedia mengikuti tes. Jai menerima tes itu, membuat semua orang dari game terkejut. Jai maju selangkah meraih senjata dan mengarahkannya ke kepalanya. Staf menegaskan kembali apa yang akan terjadi padanya yang hanya akan menyebabkan kematiannya meskipun dia percaya bahwa dia adalah satu dengan manusia. Jai menjawab bahwa itu adalah alasan utama mengapa dia ingin mencobanya. Dia lebih baik mencari tahu sekarang daripada menjadi boneka bahkan jika itu membunuhnya. Jai menyuruhnya untuk melakukannya. Sementara Sean mempertanyakan apakah dia pernah mempertimbangkan bahwa mereka mungkin berbohong dan pistol itu mungkin hanya membunuhnya. Dia mengatakan mereka akan membantunya. Mengakui lebih baik mati di tangan mereka daripada berubah menjadi vampir. Jai percaya tidak ada alasan bagi mereka untuk berbohong. Dan mempercayai niat mereka sepenuhnya, dia menyuruhnya untuk menembaknya sementara staf menjawab bahwa dia tidak menggertak. Dia mencatat bahwa manusia tidak akan pernah berhenti melawan saat dia menembakkan senjata. Ledakan dahsyat meletus dari pistol yang diatur untuk mengungkap identitas aslinya. Jai jatuh ke tanah sementara staf diam-diam menunggu hasilnya. Sean memperingatkannya untuk berhati-hati karena Jai mungkin berubah. Dia tetap di belakang untuk menjaga jarak sementara yang lain bersiap untuk bertarung. Semua orang waspada menunggu Jai bergerak. Sean menggunakan dirinya sebagai wadah energi. Sementara kolom pulsa memutuskan hubungan antara Master Vampir dan tanggungan. Dia menunggu Jai menunjukkan warna aslinya. Dia bangun dengan tiba-tiba sambil dikelilingi oleh aura merah yang membuat staf ketakutan. Penampilan Jai yang menyeramkan ditampilkan saat dia menegaskan bahwa dia benar-benar seorang vampir. Percaya bahwa dia telah kehilangan akal sehatnya setelah berbicara dengan penuh semangat tentang berpihak pada manusia. Will menyuruh mereka untuk menjauhi Jai. Dan menunggu dia untuk menghancurkan diri sendiri, Jai maju ke arah mereka meskipun dia seharusnya kehilangan kendali dan mulai hancur. Yang membuat mereka percaya dia adalah varian vampir baru. Aura menyeramkannya membuat staf ketakutan. Sampai Jai kembali ke wujud normalnya dan merebut senjatanya. Semua orang terkejut setelah Jai dengan polos memeriksa barang itu. Dia memuji teknologi itu dan mencatat bahwa itu efektif. Setelah mengambilnya sejenak, Jai bertanya pada Sean apakah itu peralatan yang sama dengan yang ada di sampingnya. Sang guru tidak percaya Jai baik-baik saja. Dia bersikeras bahwa Jai adalah manusia. Sementara yang lain panik dan berspekulasi bahwa dia mungkin spesies vampir baru atau hibrida. Jai bertanya pada Sean apakah mereka bisa mendengarkannya. Karena dia telah membuktikan bahwa dia masih manusia, teleponnya tiba-tiba berdering. Mereka mencurigai Jai menggunakan alat penangkal pulsa untuk memblokir sinyal dan bertahan hidup, mendorong mereka untuk segera menggeledahnya. Jai memberi mereka tatapan tajam tetapi mereka berhasil mengambil teleponnya darinya. Sean memberi isyarat kepada mereka untuk menjawab telepon yang ternyata Wayne di ujung sana. Wayne dengan bersemangat mengungkapkan tesis web gelap tentang inti energi vampir. Dan bersikeras mereka menguji metode membunuh vampir padanya segera. Jai berteriak dia bukan vampir, bertanya siapa yang meneliti cara untuk mati setiap hari. Sementara penelepon bertanya mengapa dia tidak bisa kembali ke ruang dependen. Mereka bingung setelah mendengar Wayne, sementara Will menunjukkan bahwa dia adalah dependen Jai. Sementara itu, Wayne pergi ke lokasi Jai dan terlihat polos, dia ditembak di kepala seperti Jai sebelumnya. Dia tampak bingung dan bertanya apakah itu bentuk sapaan baru. Dia melihat semua orang dari game sampai Sound tertawa terbahak-bahak. Yang lain tidak bisa menahan tawa juga. Wayne tetap bingung sementara Jai mencatat bahwa mereka telah menemukan beberapa sekutu. Dia menambahkan bahwa mereka tidak lagi sendirian dalam misi mereka. Mencatat bahwa manusia tidak pernah berhenti melawan atau menyerah pada harapan. Selama berabad-abad manusia telah melawan dan menolak untuk dikendalikan. Jika itu tidak benar, dunia tidak akan seperti ini sekarang. Vampir berpura-pura peduli pada manusia. Sementara mengendalikan setiap bagian kehidupan manusia melalui pendidikan, internet, dan budaya. Manusia dikondisikan untuk memuliakan vampir. Sean mengatakan manusia tidak dihancurkan oleh vampir tetapi oleh keserakahan mereka sendiri. Namun dia percaya bahwa seberat apapun itu, mereka akan menang pada akhirnya. Jai memanggil Sean. Sang guru mengatakan dia akan mengajari mereka tetapi bertanya apakah mereka bisa menangani tidak sepenuhnya dipercaya. Yang diterima Jai dan Wayne tanpa ragu-ragu. Jai berbagi makalah yang menjelaskan cara membunuh vampir dengan menargetkan inti mereka. Hanya vampir berpangkat tinggi yang memiliki inti yang menyimpan kekuatan warisan. Dan sementara yang berpangkat rendah mati ketika tubuh mereka dihancurkan, yang kuat tidak akan mati kecuali inti mereka dihancurkan. Manusia hampir tidak dapat menangani vampir berpangkat rendah. Dan mereka yang berpangkat Earl atau di atas terlalu kuat untuk dihadapi,
Jai menegaskan bahwa ayah Lin adalah seorang Earl, mendorong mereka untuk menyebutkan bahwa mereka telah mencari kesempatan untuk membunuhnya. Sean mempercayakan Jai dengan sebuah kotak misterius. Memperingatkannya untuk tidak membukanya, Jai menerima tugas itu dan Sean mengatakan sudah waktunya untuk memulai pelatihan. Jai dan Wayne sangat gembira. Sementara yang terakhir bertanya apakah dia juga bisa belajar, keduanya bersorak dengan gembira. 3 hari kemudian sebuah pintu terbanting terbuka, Jai dan Wayne terbaring di tanah kelelahan tetapi bangga. Mereka merayakan kebebasan dari pelatihan dan melihat matahari. Sean menyeringai sementara yang lain lega karena mereka tahu sekarang bagaimana rasanya dilatih oleh guru mereka. Sean memberitahu mereka bahwa mereka harus terus berlatih sendiri, menyadari bahwa dia mungkin telah melatih mereka secara berlebihan karena ketahanan mereka. Dia mencatat bahwa meskipun terlihat seperti vampir, mereka masih menunjukkan kemanusiaan yang membuatnya bertanya-tanya apakah harapan terakhir kemanusiaan mereka. Menyadari pentingnya keberadaan mereka, dia memutuskan untuk melaporkan ini ke atasan. Saat mereka bersiap untuk berangkat ke ibu kota. Di dalam mobil, Lin berpose untuk foto tetapi Jai terlihat tidak tertarik. Dia menggodanya karena membosankan selama perjalanan tetapi dia mempertanyakan apakah perjamuan yang mereka tuju benar-benar berbahaya. Jai menjadi gelisah dan fokus pada misi untuk mengirimkan barang tersebut. Sementara Lin mengeluh dia mengabaikannya. Dia tiba-tiba berpegangan padanya yang membuatnya terkejut. Lin mengungkapkan dia memilih untuk bepergian dengan mobil alih-alih pesawat pribadi hanya untuk menghabiskan lebih banyak waktu sendirian dengannya. Dia menyudutkannya secara sugestif, menyebabkan dia panik dan memohon ruang. Jai mendorongnya menjauh dan berteriak agar dia berhenti. Sampai ledakan kecil terjadi tiba-tiba membuat Jai speechless. Lin tiba-tiba berubah menjadi bentuk kecil. Dia menangis dan mencatat bahwa dia membencinya. Jai panik sementara Lin menuntut untuk dihibur. Dia memohon padanya untuk memberinya ciuman. Tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menghindarinya. Dalam hati dia merasa geli bahwa tuannya belum bisa melawan sama sekali. Karena dia mengubah perintah tuannya telah mengubahnya menjadi keadaan syok dan akan membutuhkan beberapa hari baginya untuk pulih. Limusin bergoyang dengan agresif sementara para reporter mengamati dari jauh dan merasa iri. Di mobil lain Kai terkekeh dan merasa geli dengan tingkah laku mereka. Dan mengenang masa mudanya sendiri, seekor kelelawar tiba-tiba memasuki jendela mobil melaporkan bahwa kapal telah disiapkan. Di mana Kai dapat menggunakannya untuk melarikan diri. Kai merasakan bahwa pelayannya peduli padanya sementara kelelawar bertanya kepadanya mengapa dia bersikeras untuk pergi ke ibu kota. Terlepas dari bahaya, kelelawar memperingatkan bahwa temannya telah berubah sejak dia menjadi raja. Kai mengabaikan kelelawar dan meminta musik. Sementara pelayan bertanya lagu apa yang ingin dia dengar, kelelawar itu frustrasi dengannya dan mencatat bahwa Kai berjalan di jalan lurus menuju kehancuran. Kai menjawab bahwa kelelawar tidak akan mengerti. Dan dia berencana untuk mengguncang keadaan membuat si kelelawar terdiam. Kai meminta si kelelawar untuk menikmati musik dan bersantai, mencatat bahwa umur panjang vampir selalu membawa kekacauan. Menekankan bahwa semua orang telah melupakan hakikat kehidupan, mereka akhirnya tiba di ibu kota. Lin dengan bersemangat berbagi bahwa ibu kota adalah metropolis terbesar dan paling berpengaruh di negara itu. Dia menunjuk ke istana yang dipenuhi kerumunan yang bersemangat. Lin mencatat bahwa banyak orang mengunjungi ibu kota karena pertemuan 7 raja. Sementara Jai memperhatikan sesuatu, sebuah konflik pecah di karpet merah. Di mana seorang putri berjubah dibawa oleh para abdinya, para pelayan berdebat melawan permintaan penjaga agar Putri Sakura turun dari keretanya. Namun para penjaga bersikeras dan mencatat bahwa semua orang di bawah raja harus memasuki istana dengan berjalan kaki. Untuk menunjukkan rasa hormat kepada raja, para pelayannya memprotes dan menjelaskan bahwa tradisi mereka melarang wanita yang belum menikah menyentuh tanah. Kebuntuan itu menarik perhatian media dan memicu skandal. Saat satu pihak membela tradisi dan pihak lain menegakkan hukum. Para penjaga bersikeras bahwa sang putri mengikuti aturan negaranya, tetapi para pelayan tetap pada pendirian mereka sampai sesuatu menarik perhatian mereka. Mereka melihat keluarga dan kereta KAI tiba dengan mobil dan keberatan dengan masuknya mereka. Para penjaga menjawab bahwa mereka tidak pernah mengizinkannya dan KAI tidak pernah peduli dengan aturan. Kerumunan mengingat apa yang KAI lakukan beberapa tahun lalu dan merasa itu lucu. KAI telah dipindahkan keluar dari ibu kota sejak saat itu sementara yang lain membenci kesombongannya. Mereka berharap keadaan menjadi menarik. Karena raja telah memanggil KAI di ibu kota, KAI tersenyum percaya diri di dalam mobilnya. Sementara itu, para pelayan terus berselisih dan tidak percaya bahwa mereka mempermalukan putri mereka. Sang putri bernama Kyo. Menggigil dan mencoba menenangkan para pelayannya, Lin tiba-tiba membuka jendelanya dan meminta Kyo untuk menumpang di mobil mereka.
Dia dengan riang memperkenalkan dirinya dan berempati dengan Kyo. Dia terdiam sementara Lin memintanya lagi untuk menumpang di mobil mereka. Dia menambahkan bahwa semakin lama dia tinggal, semakin buruk beritanya dan memintanya untuk mempertimbangkan demi negara mereka. Pelayan itu menyarankan agar mereka kembali saja, menolak untuk memaafkan perlakuan tidak hormat raja. Kyo menggelengkan kepalanya ingin menepati janjinya kepada ayahnya untuk membantunya. Kyo berterima kasih kepada Lin karena mengizinkannya untuk memberinya tumpangan. Dia meminta maaf karena mengganggunya saat dia menginjak jembatan seperti kayu. Kyo duduk dengan anggun bersama Lin dan Jai. Kesedihannya terlihat jelas di matanya. Jai bisa mencium aroma bunga sakura sementara Lin menyuruh sopirnya untuk terus berjalan. Pers mengambil banyak gambar dan mencatat bahwa Kyo harus digendong Lin untuk memasuki istana yang merupakan berita utama terpanas. Para pelayan negara Sakura frustrasi karena mempermalukan putri mereka. Pelayan yang lain mencoba menenangkan adiknya dan memperingatkannya untuk tidak menggagalkan rencana raja mereka. Para penjaga berdiri dengan mantap mengamati para tamu saat mereka memasuki istana. Para pelayan menyeringai mengancam dan mengisyaratkan niat jahat. Mereka mencatat bahwa mereka tidak akan tertawa lagi segera. Armada mobil memasuki istana sementara Lin dan Jai duduk dengan tenang di dalam saat Kyo berterima kasih kepada Lin karena membantunya. Lin dengan antusias menawarkan bantuannya kepada Kyo jika dia membutuhkannya di masa depan. Putri memberitahu Lin bahwa dia juga dapat meminta bantuannya untuk membalas kebaikannya. Kyo terkejut ketika Lin menjawab bahwa dia tidak akan berani meminta bantuannya. Tetapi dia berhenti. Lin bertanya kepada Kyo apakah dia pernah bertemu Jai sebelumnya. Kyo terkejut dan mengklarifikasi apakah dia adalah bawahannya dan menganggapnya lemah dan rentan. Dia berbagi bahwa mereka tidak akan pernah menemukan bawahan yang lemah dan rentan seperti Jai di negara Sakura, menjelaskan keterkejutannya setelah melihatnya. Lin menegaskan bahwa Jai memang lemah, menjelaskan bahwa mereka lebih suka membesarkan bawahan mereka. Jai merasa terhina dan merasa seperti dia adalah seekor anjing. Lin menambahkan bahwa membesarkan bawahan yang lemah adalah tugas yang lebih memuaskan. Semuanya mulai masuk akal bagi Kyo setelah Lin menjelaskan semuanya. Lin tiba-tiba menampilkan tatapan tajamnya dan menyinggung semangat Sakura Kyo. Mengejutkan sang putri. Lin dengan main-main menunjukkan bahwa aromanya diinginkan. Dia memastikan apakah Kyo dapat menawarkannya sementara sang putri terlihat tidak nyaman. Lin menyadari bagaimana adegan mereka dilestarikan yang mengandung kekuatan dan menyegarkan otak seseorang yang penting untuk pelatihan. Lin menyoroti bahwa ini adalah alasan mengapa siapapun yang menikahi wanita kerajaan dari negara Sakura diidamkan. Mata sedih Kyo menampilkan. Sambil diam-diam mencatat bahwa mereka diperlakukan hanya sebagai hadiah dan bertanya-tanya apakah itu adalah takdirnya. Dia memikirkan ayahnya sementara dia takut semangat Sakuranya akan segera rusak dan aromanya akan tercemar. Dia mengepalkan tinjunya saat dia bertanya-tanya apakah memberikan sebagian aroma kepada orang yang baik tidak akan menjadi masalah. Lin tiba-tiba memanggil Kyo dan menunggu jawabannya. Sang putri mengulurkan tangannya melepaskan aura agungnya. Jai merasakan bahwa aromanya 10 kali lebih harum dari sebelumnya dan pikirannya terasa sangat segar. Kyo mengungkapkan bahwa itu adalah aroma dari semangat Sakura. Sang putri memegang kelopak di telapak tangannya meminta Jai untuk menerimanya. Dia kagum dengan semangat Sakura di tangannya. Sementara Lin memintanya untuk menjaganya dan berterima kasih kepada Kyo atas hadiahnya. Jai berterima kasih kepada sang putri sementara dia menatapnya kosong. Ada sesuatu yang masih mengganggu Jai merasakan kesedihan di mata sang putri. Lin menggoda Jai dan mencatat bahwa bukan tidak mungkin baginya untuk mengejar Kyo. Menyoroti bagaimana semangat Sakuranya akan membantu meningkatkan kekuatannya. Dia menambahkan bahwa itu juga akan membuatnya meningkat lebih cepat. Sebuah trompet tanduk bergema di seluruh aula besar, memanggil KAI. Dengan percaya diri, dia melangkah maju. Namun, kelelawar itu memperingatkannya untuk tidak masuk. KAI mengabaikan pelayannya sampai sebuah penglihatan tentang rumah kayu mengingatkannya. Dengan suara yang familiar mengkhawatirkannya, KAI menaiki tangga, merenungkan hidupnya di negara mereka. Dia dengan bangga mencatat bahwa itu adalah puncak kebanggaannya. KAI mengakui bahwa pencapaian raja patut dikagumi, kecuali satu hal. Dia mengungkapkan kekecewaannya pada kurangnya selera estetika raja. Dan mengatakan bahwa dia seharusnya diajak berkonsultasi sebelum menara baru dibangun. Raja yang marah memerintahkan KAI untuk memasuki ruangan. Ekspresinya yang jengkel terlihat saat dia duduk di singgasana. KAI membawa senyum lembut saat dia menyapanya dengan hormat yang sebesar-besarnya. Dia menyapa raja-raja lain. Raja Meng berdiri teguh dengan peringkat Grandmaster Challenger bintang 5, sementara Raja Cole diam-diam mengawasi dengan 2 bintang. Pertemuan puncak 7 kerajaan dimulai saat pengawal kerajaan raja menyampaikan pidato kepada semua orang.
menyuarakan kekhawatiran tentang ketidakhadiran raja mereka. Menteri Kidu dari kerajaan Ni dengan gugup menjelaskan bahwa raja mereka tinggal untuk mengurus para selirnya. Dia menjamin kerja sama penuh. Namun, Smokey dari kerajaan selatan mengejek kata-kata Kidu, memicu sang menteri untuk membalas dengan sindiran sendiri. Smokey mengancam Kidu dengan tatapan tajam. Kidu mengabaikannya dan mencatat bahwa dia baru saja naik peringkat dan mungkin tidak menang. Sementara itu, Kyo dengan gugup melaporkan bahwa ayahnya tidak dapat datang dan meminta maaf kepada raja. Mengejutkan Kidu dengan tanggapannya. Rusia, ksatria gila dari kerajaan salju, mengeluh tentang kesombongan kaisar dan panggilan terburu-buru 3 hari. Pangeran Aster dari kerajaan Milkin mengejeknya, mempertanyakan kecerdasan dan otoritasnya. Sang ksatria menerjang dengan marah. Namun, Kanselir Des dari kerajaan Hira dengan dingin mengatakan kepadanya bahwa pertemuan telah dimulai. Dia menekankan nilai waktu dan mendesak kaisar untuk memulai. Raja Chad menghargai ketepatan waktu ini dan setuju untuk melanjutkan pertemuan puncak. Pengawal kerajaan mengumumkan dekret kaisar, menyatakan sebuah maklumat kekaisaran. Raja menuntut 6 kerajaan mengurangi tarif dan meningkatkan perwakilan teratas tahun depan. Para utusan menanggapi serempak, mengakui perintah tersebut. Raja membubarkan mereka, menyuruh mereka untuk menghadiri jamuan makan malam nanti. Kidu merayakan kesempatan untuk bertemu gadis-gadis cantik. Sementara yang lain mempertanyakan pengabdiannya dan melanjutkan. Kyo bertanya-tanya apakah raja akan menghadiri makan malam dan menantikan untuk bertemu dengannya. Kyo permisi di keretanya. Namun, Meng mengungkapkan rasa frustrasinya. Dia menuduh para utusan tidak sopan dan mendesak hukuman atas kurangnya rasa hormat mereka. Wen Kai menyarankan perdamaian. Meng menyerang dan mengatakan dia tidak pantas berada di sana. Kai mengejeknya kembali dan mengklaim dia dipaksa untuk hadir. Meng tiba-tiba menuduh Kai melakukan pengkhianatan dan mengatakan dia memiliki bukti. Dia menyatakan bahwa Kai membocorkan rahasia dan harus dieksekusi. Kai menangkis tuduhannya, tetapi Meng mencatat bahwa dia memiliki bukti. Menggunakan proyektor, Meng menunjukkan pengawasan Lin berbicara dengan Kyo di dalam mobil. Kai dengan santai membela putrinya. Mengatakan dia membantu seorang putri karena kebaikan. Meng membalas bahwa kebetulan seperti itu tidak terjadi berulang kali. Para penonton terkejut melihat pengawasan ruang bawah tanah K. Mereka menemukan rak-rak penuh topeng dan pintu tersembunyi. Di baliknya, mereka menemukan lambang kerajaan Sakura. Meng mempertanyakan mengapa KAI memiliki lambang kerajaan Sakura. Dan menyinggung perjalanan masa lalunya dengan seorang putri misterius. Dia menuntut Lin diuji untuk membuktikan asalnya. Dia menjelaskan bahwa garis keturunan setiap kerajaan memiliki kekuatan unik yang terkait dengan cabang-cabang kuno. Meng memperingatkan bahwa jika hasil Lin tidak bersinar merah dan kuning, itu berarti dia tidak benar-benar dari kerajaan mereka. Ketegangan meningkat saat KAI bereaksi dalam diam. Raja memerintahkan untuk memanggil Lin. Dia masuk dengan Jai di belakangnya. Lin menyapa Raja dan memuji vitalitasnya. Jai menyampaikan rasa hormatnya dan mencatat betapa muda Raja terlihat. Raja segera memerintahkan Lin untuk menjalani tes untuk mengklarifikasi asalnya, membuatnya terpana. Tes ini penting untuk membersihkan nama ayahnya. Meng menuntut sampel tes dari Lin untuk membuktikan kesetiaan KAI, tetapi dia langsung menangkis serangan itu. Meng menuduhnya akhirnya tertangkap sementara KAI dengan marah membela status kesetiaan dan reputasinya, menyebut tuduhan itu fitnah. Meng bersikeras pada tes. Menyarankan bahwa oposisi KAI mencurigakan dan mengisyaratkan rasa bersalah. Keduanya bentrok dengan ledakan energi, membuat Lin khawatir dan berteriak ketakutan. KAI berteriak pada Chad karena tidak melakukan apa-apa, tetapi Raja dengan dingin menyatakan bahwa persahabatan lama tidak ada artinya. Dan mendukung tes. KAI menyadari bahwa itu adalah jebakan. Energi merah berputar di sekitar Lin dan Jai. Menangkap mereka untuk melarikan diri. Meng segera memanggil segel besar, memicu kepanikan dari Lin. Dia khawatir setelah terpisah dari ayahnya. Raja Cole diam-diam memanggil sihirnya, menusuk Lin yang membuatnya lengah. Kai tiba-tiba muncul di hadapan Cole yang mendapatkan sampel Lin. Tatapan tajam Kai terlihat. Namun, Meng meremehkan kemampuannya saat dia mencoba menantangnya di Cole. Kai bertanya kepada Raja sekali lagi apakah dia masih menghargai persaudaraan. Chad menjawab bahwa Raja harus tanpa ampun.
Aura menyeramkan KAI terlihat sambil menyeringai setelah mengakui tanggapan Chad saat dia mengancam raja. Meng menunjukkan kebingungannya dan bertanya kepada KAI apa maksudnya. Meng menyebut kesombongan KAI saat dia menyerangnya. KAI mempertanyakan apakah dia tahu mengapa dia memiliki banyak topeng. Auranya bergemuruh saat dia menjelaskan itu untuk menyembunyikan penampilan yang tidak sedap dipandang. KAI melepaskan kekuatan sejatinya, menyatakan dia sekarang akan mengungkapkan estetikanya. Maine terkejut dengan kekuatan KAI yang setara dan bertanya-tanya kapan dia berhasil menembus batas. Maine menggunakan perisai terkuatnya untuk menahan ledakan dahsyat KAI. Maine menyadari bahwa KAI lebih dari sekadar level penantang saat KAI menerobos penghalangnya. Memperhatikan bahwa dia melewati banyak level dan mencapai status Master Challenger. Meng dan Cole melepaskan kekuatan mereka untuk menandingi lawan mereka, tetapi KAI memutuskan untuk membakar jiwanya sendiri. Para penonton tiba-tiba menyadari bahwa langit telah berubah merah. Sebuah ledakan dahsyat meletus hingga KAI mencapai status Grandmaster Challenger. Meng memanggil harimaunya dan mencatat bahwa KAI memaksa jalannya naik dengan membakar jiwanya. KAI dan Meng bentrok dalam pertarungan yang dahsyat. Meng terluka parah dan mempertanyakan KAI apakah dia benar-benar akan mengkhianati negaranya. KAI menoleh ke Chad. Bertanya-tanya apakah mereka akan mendapatkan kesempatan untuk bertarung sampai mati. Chad menatap KAI tajam dan bertanya apakah dia tahu apa yang dia minta. KAI mengakui bahwa dia bukan tandingan Chad. Tetapi dia ingin mati di tangannya. Chad melepaskan energinya seolah menerima tantangan KAI. Chad melepaskan naga emas berapi-api sementara KAI melayang dengan percaya diri di udara. Membuat para penonton di tanah terpana, mereka tidak percaya bahwa KAI menentang raja di langit. Meng dan yang lainnya menggunakan pengkhianatan ini sebagai aib yang mempermalukan seluruh bangsa. Mereka menggambarkan KAI sebagai pendosa kerajaan mereka dan menyerukan kematiannya. KAI kesal dengan kebisingan mereka. Bertanya apakah mereka benar-benar perlu marah, dia menyerbu maju. Dan mencatat bahwa dia hanya ingin meninju wajah raja. Chad tiba-tiba memanggil penghalang di depannya tanpa berkedip. Diikuti oleh ledakan dahsyat. Dampaknya terlihat saat beberapa ledakan meletus di sekitar mereka. KAI memanggil keahliannya yang familiar, mengungkapkan bahwa dia telah mencoba mencari cara untuk menembus. Kekuatan ruang unik Chad, sang raja menghentikan KAI dan mengatakan bahwa serangannya tidak berguna melawan pertahanan ruang berlapisnya. KAI menjawab bahwa energi dimaksudkan untuk dikonsumsi tidak peduli seberapa mulia dan langka kemampuan itu. KAI menampilkan kekuatannya yang tidak menyenangkan dan mencatat bahwa dia dapat membakar apa saja. Yang tidak bisa dilakukan Chad, Meng dan yang lainnya terkejut melihat raja dipukul di wajah. Chad menjawab bahwa segalanya akan menjadi rumit jika KAI terus melakukan tindakan pengkhianatannya. KAI tidak peduli dan mencatat bahwa dia bersenang-senang. Dia tiba-tiba terpana ketika sinar cincin mengenai lengannya, memotong anggota tubuhnya. Chad menyerang lagi dan menyatakan bahwa pertempuran mereka berakhir sekarang. Sinar cincin terpotong-potong, membuat semua orang di tanah terpana. Chad menyatakan bahwa KAI hilang selamanya. Raja memerintahkan semua orang untuk menangkap kerabat KAI dan memburu Lin hidup atau mati. Chad memerintahkan untuk mempercepat penyaringan militer. Menuntut agar semua prajurit sub-Challenger diuji kemurnian garis keturunan dan kesetiaan mereka kepada kerajaan. Semua orang mengikuti perintah raja. Memujinya dan menjanjikan kesetiaan mereka kepada mereka. Smokey berdiri di luar kerajaan dan mengamati. Dia menyatakan persetujuannya terhadap situasi tersebut sementara Kido bertanya apakah hanya itu yang ingin dia katakan. Kibu meringkas semuanya dan mencatat bahwa pertarungan yang meletus adalah yang terpenting. Smokey mencatat bahwa kemampuan raja layak dipelajari karena belum ada yang melihatnya bertarung. Sampai sekarang, Smokey dan Sidu berbagi bahwa mereka berdua diam-diam membangun pasukan di dalam kerajaan selama bertahun-tahun. Semua orang bergerak kecuali Rustia yang tidak tahu apa yang terjadi. Mereka mencatat bahwa kekacauan memicu perang dunia dalam perdamaian secara resmi berakhir. Para penjaga kerajaan memberitahu Kyo bahwa makan malam dengan raja dibatalkan. Mereka bertanya apakah dia bisa bekerja sama dalam pencarian nasional. Tuduhan meletus saat pencarian memicu kemarahan dengan pelayan yang menyangkal keterlibatan dalam skandal itu. Dan menuntut untuk mengetahui mengapa mereka menjadi sasaran. Penjaga kerajaan menjawab bahwa negara Sakura membutuhkan perlakuan khusus yang membuat Kyo terpana. Para penjaga masuk saat seorang pelayan menyalahkan kerusuhan kerajaan Orient. Sementara sang putri diam-diam memikirkan misinya. Kyo ingat perintah ayahnya untuk memenangkan hati kaisar dan melahirkan anak-anaknya demi masa depan kerajaan mereka. Dia memperingatkan bahwa misi ini sangat penting untuk perang yang akan datang. Dan kegagalan berarti tidak pernah kembali ke rumah. Kyo tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah memutuskan untuk menawarkan semangat Sakuranya. Sampai sesuatu menarik perhatiannya.
Dia merasakan aroma semangat sakuranya di dekatnya, bertanya-tanya apakah Jai berada dalam jangkauan. Kyo mengetahui bahwa Lin berhasil melarikan diri bersama Jai. Dan bertanya-tanya apakah mereka bersembunyi di sekitar area tersebut. Dia menyadari bahwa para penjaga ada di sana untuk memburu mereka. Kyo bimbang apakah dia harus melaporkan mereka yang akan membawanya untuk bertemu Kaisar. Dia tergoda untuk melakukan tindakan egois. Untuk mendapatkan dukungan raja dan memenuhi misinya. Para penjaga memutuskan untuk pindah ke lokasi berikutnya. Tetapi Kyo menghentikan mereka sementara jantungnya berdebar kencang. Dia tiba-tiba ragu dan berubah pikiran. Para penjaga mengingatkan Kyo untuk meninggalkan kerajaan keesokan harinya. Sebelum matahari terbenam, Kyo meminta para pelayannya untuk menyiapkan bak mandi dan mencatat bahwa dia akan menangani semuanya besok. Bunga sakura berdesir di pemandian air panas. Dia memerintahkan pelayannya untuk meninggalkannya sendirian yang membuat para pelayan merasa aneh. Kyo melepas mantelnya dan menyelam ke dalam mata air. Dia tiba-tiba melihat cangkang yang memancarkan aroma yang familiar. Hingga rambut merah muncul dari cangkang yang membungkus Kyo. Sang putri panik hingga Lin menampakkan diri dan meskipun dia mengirim para penjaga dari tim pencari, Kyo terkejut melihat Lin dan Jai. Sang putri bertanya pada Lin apakah dia tidak takut akan melaporkan mereka setelah bersembunyi begitu dekat dengan kamarnya. Lin tersenyum dan bertanya apakah dia benar-benar bisa menyerahkan penyelamatnya. Dia mengungkapkan bahwa mereka bersembunyi di dekat Kyo agar mereka bisa menjadikannya sandera jika perlu, membuat sang putri terkejut. Lin meminta Kyo untuk membantu mereka melarikan diri dari kerajaan dan berjanji akan memberinya hadiah. Dia tertawa mengancam sambil melihat Jai dan menggunakannya untuk menakut-nakuti Kyo. Lin mengancam bahwa dia berpotensi mengambil sisa roh securus Kyo. Sang putri membeku ketakutan. Air matanya berlinang setelah Lin mencoba mengintimidasinya. Dia menangis terseduh-seduh dan menyebut mereka orang jahat. Lin memperhatikan bahwa dia semakin bersemangat saat dia semakin banyak menangis. Jai diam-diam memahami segalanya. Dan bertanya apakah mereka benar-benar dalam pelarian setelah berbagai kejadian yang terjadi dengan cepat. Dia memikirkan KAI. Khawatir teman dan ayahnya, Will, juga akan diinterogasi. Lin menenangkan Jai dan menepis gagasan bahwa keluarga kerajaan akan repot-repot menargetkan seseorang yang tidak penting. Seperti keluarga dan teman-temannya, Jai mengakui maksudnya dan mencatat bahwa Guru Saun akan melindungi ayahnya dan Wayne. Dia menyadari bahwa dia berada dalam bahaya terbesar karena hubungannya dengan Lin. Dan memutuskan mereka harus melarikan diri bersama. Dia memperhatikan saat Lin mencoba menghibur Kyo dengan senyum paksa. Dia tiba-tiba mempertanyakan kurangnya kesedihannya atas KAI, mengejutkannya dengan ketegasannya. Dia mengakui bahwa dia sudah menduga pertanyaan itu sejak lama. Dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki keluarga lagi dan dia adalah satu-satunya yang berbagi garis keturunannya. Jai menatapnya dengan kaget. Lin tiba-tiba memeluk Kyo dengan erat. Menggodanya tentang berbagi roh kuros dengan para putri, dia benar-benar ketakutan dengan tawarannya. Keesokan harinya di luar istana. Kerajaan Sakura duduk di kursi yang dibawa melalui gerbang istana di bawah pengawasan ketat. Para penonton bertanya-tanya apakah mereka akan pulang. Dan berkomentar tentang belas kasihan raja karena tidak memenjarakan mereka. Gosip menyebar bahwa KAI memiliki hubungan dekat dengan bangsa Sakura. Penjaga itu tiba-tiba menghentikan mereka tetapi para pelayan dengan sinis berkomentar tentang pencarian konstan sejak tiba di yang disebut Tanah Etika. Penjaga itu menyerahkan hadiah perpisahan sebagai gantinya dari raja. Dia bersikeras bahwa hadiah itu harus diterima oleh sang putri sendiri. Membuat semua orang terdiam, sang putri membuka tirai dan menerima hadiah itu dengan rasa terima kasih. Kyo mencatat bahwa mereka akan pergi sementara Lin duduk di pangkuannya dalam bentuk boneka. Para penjaga memberi mereka tatapan tajam sambil mengamati kota itu yang duduk dengan tenang di samping sang putri. Sang putri dan timnya akhirnya meninggalkan istana. Berpikir bahwa itu nyaris. Jai berpakaian seperti salah satu penjaga Kyo dan terkejut bahwa mereka tidak memeriksa. Lin tiba-tiba menyusup ke pikirannya dan bertanya apakah dia benar-benar berpikir mereka tidak memeriksa. Jai terkejut bahwa dia berbicara di benaknya lagi. Lin mencatat bahwa hadiah itu adalah detektor. Dia mencatat bahwa sampelnya sudah ada di dalam kotak, mengungkapkan bahwa itu akan berbunyi jika cocok dengan napas molekuler sampelnya. Jai bertanya mengapa alarm tidak berbunyi. Lin tersenyum main-main dan menjawab bahwa itu adalah rahasia yang membuatnya kesal. Lin mengungkapkan bahwa roh Sakura menutupi sampelnya. Sementara Kyo bertanya pada Wen dia meninggalkan keretanya. Lin menyarankan agar Jai mendapatkan roh Sakura dan berbaur dengan sang putri. Lin akan menyesuaikan aromanya agar sesuai dengan aroma Jai yang membuatnya lebih mudah untuk memecahkan masalah mereka. Lin yakin bahwa mereka akan berhasil karena Jai kuat. Lin bertanya-tanya peringkat kindred apa tuannya yang memungkinkan roh itu berbaur tanpa hambatan saat mereka mendekati perbatasan.
Sang putri menangis memprotes. Sementara Lin dengan main-main mendesaknya untuk tenang. Lin mengatakan kepadanya bahwa bagian yang menarik akan datang, mengungkapkan bahwa akan ada perkelahian di depan sebelum mereka meninggalkan kerajaan Orient. Lin memberitahu sang putri bahwa dia adalah targetnya. Mengungkapkan bahwa kematiannya sangat penting untuk memulai perang. Lin menjadi serius dan mencatat bahwa para penyerang sudah tiba. Para pembunuh bayaran mencatat bahwa hanya 2 master yang hadir dan sang putri tidak terlalu kuat. Menyerang dengan niat untuk membunuh Kyo. Para pembunuh bayaran menyerang para penjaga kerajaan Sakura dalam penyergapan. Mencemari bunga sakura mereka yang murni, para penjaga lainnya khawatir dan memastikan untuk melindungi sang putri. Kyo memanggil sihirnya dan menggunakan postur sakura. Pembunuh bayaran itu melancarkan serangan padanya yang melukai sang putri saat dia bertanya siapa mereka. Pembunuh bayaran itu tertawa gelap mengatakan sayang sekali mereka tidak bisa menikmati kesenangan dengannya. Lin tiba-tiba muncul untuk memblokir serangan mereka dan menantang mereka untuk terus bermain dengannya. Para pembunuh bayaran itu tercengang. Sementara Lin memberitahu mereka bahwa mereka punya banyak waktu. Musuh mengenali Lin yang membuatnya tersanjung. Seorang pembunuh bayaran sukarela untuk mengurus Lin sementara yang lain berurusan dengan sang putri. Lin menyerang dengan cepat melepaskan untayan merah tajam. Pembunuh bayaran itu menyerbu sang putri membekukannya karena dia tidak dapat mengetahui apa yang harus dilakukan. Seseorang tiba-tiba datang untuk menyelamatkannya menariknya menjauh dari ledakan itu. Jai menyelamatkan sang putri yang benar-benar terpana. Sementara sang pembunuh terus menyerang mereka, Jai menghindari serangan sambil menggendong sang putri. Tetapi satu serangan mengenai wajahnya, Kyo terkejut dan masih berpikir bahwa Jai terlalu lemah untuk melindunginya. Sang pembunuh memanggil binatang buas rohnya. Saat dia terus menyerang mereka, binatang itu mengeluarkan raungan menakutkan yang membuat Kyo berteriak ketakutan. Binatang itu tiba-tiba terpana, gemetar ketakutan, Jai tiba-tiba berubah menjadi alter egonya yang menyeramkan. Binatang itu mundur, membingungkan tuannya. Lin dengan santai mendekati musuh dan memperhatikan bahwa binatang itu merasakan bahaya. Sang pembunuh terkejut bahwa Lin berada di belakangnya. Menemui aja mereka, para musuh tumbang. Sementara pelayan Kail bertanya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Dia bertanya apakah mereka bisa kembali ke kerajaan mereka. Lin menawarkan bantuan dan mencatat bahwa dia membangun rute rahasia karena dia suka bepergian. Pelayan itu memperingatkan Kyo untuk tidak mempercayai mereka dan menyarankan untuk melapor ke kerajaan Orient sebagai gantinya. Lin membuatnya memilih antara mereka dan kerajaan Orient. Sementara Kyo menjawab bahwa dia tidak mempercayai mereka. Namun Jai menyelamatkan hidupnya jadi dia memintanya untuk mengantarnya ke kerajaan Sakura. Para pelayannya terkejut. Dengan seringai, Lin mengatakan mengantarnya tidak akan gratis. Para pelayan dengan marah menuduhnya menginginkan bayaran. Meskipun menempatkan sang putri dalam bahaya, Lin bertanya apakah itu yang dipercayai sang putri tetapi mengakui dia hanya ingin kembali ke kerajaan Sakura. Dia dengan lembut membisikkan keinginannya untuk pulang. Lin setuju dengan riang dan meyakinkannya bahwa mereka akan membawanya kembali. Dia kemudian dengan dingin memberitahu para pelayan bahwa mereka bisa pergi. Lin mengklarifikasi mereka hanya akan melindungi sang putri yang masih harus membayar harga apapun yang dia tetapkan. Sang putri dengan cepat menawarkan untuk membayar mereka juga karena percaya semua orang lebih aman bersama. Para pelayan terharu dengan kata-katanya. Sang putri tersenyum lembut mengatakan dia ingin melindungi para pelayan yang tumbuh bersamanya. Mereka berterima kasih padanya tetapi bersikeras untuk pergi untuk mengalihkan perhatian para pengejar. Sang putri panik dan memohon mereka untuk tidak pergi mengatakan itu terlalu berbahaya. Mereka meyakinkannya bahwa sebagai pelayan, mereka tidak akan terluka dan akan membuat jejak palsu untuk melarikan diri dengan aman. Mereka mengucapkan selamat tinggal memintanya untuk tetap aman dan kembali ke kerajaan Sakura. Dia menyaksikan dengan khawatir dengan lembut mendoakan yang terbaik untuk mereka. Lin menggodanya karena menangis lagi menyebutnya kindred yang paling cengeng yang pernah dia lihat. Sang putri berteriak padanya untuk diam. Saat Lin bertanya kepada Jai apa yang dia pikirkan, dia berkomentar bahwa ada sesuatu yang terasa aneh dan mencurigai masalah. Lin setuju dan tersenyum sedikit saat dia mengangkat jarinya. Para pelayan berjalan melintasi gurun tandu saat keheningan menyelimuti mereka. Mereka memastikan mereka telah menghindari bahaya dan menyiapkan kristal kontak untuk melapor kepada Raja Tokar. Yang merupakan ayah Kyo, kristal itu aktif dengan cahaya merah mendesis di tangan mereka. Proyeksi merah Tokar muncul di hadapan mereka. Dia segera menegur mereka karena menggunakan kristal langka dan mahal untuk keadaan darurat non-darurat. Dengan gugup para pelayan memohon padanya untuk mendengarkan. Mereka mulai mengirimkan laporan mereka melalui aliran yang bersinar. Mereka memberitahunya bahwa sang putri kembali ke kerajaan Sakura dan meminta perintah lebih lanjut. Dia menolak pelariannya dan menyatakan dia harus dihentikan memerintahkan mereka untuk membunuh sang putri.
Para pelayan setuju dengan mendesak memastikan mereka memahami perintah itu. Mereka bergegas pergi saat Toker berteriak agar mereka bergegas di tanah kosong terbuka. Seorang pelayan memutuskan untuk meluncurkan suar untuk menarik perhatian. Dia mengatakan mereka akan kembali ke sang putri dan menyerang jika dia masih hidup. Salah satu dari mereka menarik pelatuk suar, seberkas merah melesat ke langit dengan bunyi klik yang keras. Lin tiba-tiba muncul di belakang mereka. Dan memperhatikan bahwa mereka menyalakan kembang api, dia menggoda para pelayan karena terlalu dramatis secara romantis membuat mereka terkejut, beralih ke sang putri. Dia memperhatikan tatapannya yang tertunduk dalam diam, sang putri bertanya mengapa suaranya berat dengan pengkhianatan. Dia mempertanyakan bagaimana mereka bisa melakukan ini setelah tumbuh bersama. Percaya mereka adalah teman, para pelayan menyatakan kesetiaan mereka kepada Toker dan Raja. Meminta sang putri untuk bertanggung jawab atas kerajaan Sakura. Dengan air mata di matanya, sang putri diberitahu untuk mati demi tujuan mereka. Jai mengatakan tidak ada yang pantas mati dan sang putri juga memiliki hak. Mendesak bahwa siapapun dapat mengorbankan diri mereka sendiri untuk negara. Para pelayan berteriak balik mempertanyakan apakah mereka diharapkan untuk percaya dia akan menindaklanjuti. Jai membentak dan berteriak bahwa sang putri tidak akan pernah membahayakan dirinya sendiri jika orang lain tidak yakin bahwa kematiannya akan memenuhi janji apapun. Dia berteriak bahwa jika kemakmuran suatu negara bergantung pada pengorbanan seorang wanita, maka negara seperti itu harus binasa. Sepasang burung gagak melayang di langit. Memindai tanah di bawah, satu burung menajamkan pandangannya terkunci pada targetnya. Sang putri berjalan dengan pelayannya setelah menemukan target mereka. Seekor burung mengerikan menukik dengan kecepatan mematikan. Berubah menjadi manusia bersayap, serangan itu mendarat mengenai dadanya. Lebih banyak monster mirip burung turun dengan cepat dari langit. Pelayan itu berteriak sementara sang putri mencengkeram lukanya karena terkejut. Mereka menyelam untuk berlindung saat hujan bulu menghantam seperti tombak. Binatang bersayap itu mendarat di tengah kekacauan. Mengamati kehancuran di bawah, para pembunuh bersayap memeriksa mayat dan menyatakan misi itu berhasil. Seorang bertanya apakah gadis itu benar-benar Kyo tetapi yang lain mengkonfirmasi identitasnya. Dia berkomentar betapa kelelahan mereka membuatnya mudah menghancurkan perangkatnya untuk melapor. Mereka berdiri di atas mayatnya yakin pekerjaan mereka selesai. Pemimpin mereka memerintahkan mereka untuk memposting bukti kematian Kyo. Saat mereka bersiap untuk pergi, mereka membahas bagaimana kerajaan Orient tidak memiliki cara untuk membalas. Suasana ditinggalkan dalam keheningan, mantra bercahaya memudar di dasar pohon. Mengungkap trio tersembunyi di dalam ilusi, Kyo dan sekutunya memastikan bahwa semua orang percaya dia sudah mati. Lin yakin mereka tidak akan tertangkap saat mereka melanjutkan perjalanan ke kerajaan Staker dengan menyamar. Kemudian terungkap bahwa pelayan itu mengenakan topeng penyamaran berteknologi tinggi yang merupakan harta berharga ayah Lin. Lin bercanda bahwa Kyo harus membayar 2 kali lipat. Dia bertanya apakah sang putri merasa bersalah atas pengorbanan pelayan itu. Jai memarahinya karena tidak berperasaan, tetapi Lin membatalkan reaksinya. Lin meninggalkan mereka berdua sendirian dan menyuruh mereka beristirahat. Jai menyuruh Kyo untuk tidak mempedulikan perkataan Lin. Dia mengaku hanya ingin berterima kasih padanya tetapi kesulitan mengungkapkannya. Dia permisi untuk beristirahat karena dia merasa canggung. Kyo mengawasi sisi lain sementara dia langsung tertidur. Sang putri tiba-tiba menoleh ke Jai. Memperhatikan bahwa dia membuatnya merasa aman, Jai tidur nyenyak sementara sang putri memberkatinya untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Aromanya memenuhi ruangan sambil mencatat bahwa kecemasannya tampaknya mereda. Jai bangun dari istirahatnya yang nyenyak. Bingung mengapa tulang-tulangnya berdengung. Dia merasa otot-ototnya tampak lebih kuat dan mencatat bahwa dia lapar. Lin tiba-tiba menyajikan sarapan untuknya. Dia juga menyemangati sang putri karena dia pasti juga kelaparan. Lin dengan senang hati menyajikan lebih banyak makanan. Kyo terkejut dengan bagaimana hubungan tuan dan pelayan di negara mereka. Lin tahu apa yang dipikirkan Kyo dan mencatat bahwa dia memelihara Jai seperti bagaimana seseorang merawat hewan peliharaan. Lin bercanda bertanya pada Kyo apakah dia ingin mencoba membelai Jai. Meraih lengannya untuk menyentuh kepalanya, Kyo mencatat bahwa itu tidak seburuk menjengkelkan Jai karena mereka memperlakukannya seperti hewan peliharaan yang lembut. Berita menyebar dengan cepat bahwa putri bangsa Sakura telah dibunuh di kerajaan Orient yang tetap diam tentang kejadian itu. Bangsa Sakura telah menyatakan perang sebagai tanggapan. Mereka mencatat bahwa bangsa itu bergerak cepat yang membuat motif mereka terlalu jelas. Kyo duduk dengan tenang saat berita tentang dirinya menyebar. Dia ingin bertemu ayahnya dan bertanya langsung padanya. Lin menggoda Kyo sebagai putri yang lemah dan naif. Dia bertanya apakah sang putri dapat mewarisi 50% dari garis keturunan asli raja.
Lin bersikeras bahwa sang putri lemah yang mulai dia yakini, air mata menggenang di matanya dan percaya bahwa itulah alasan mengapa dia diserahkan berharap dia lebih kuat. Lin mendorongnya untuk pergi ke kerajaan Sakura seperti yang direncanakan sehingga Kyo dapat menghadapi ayahnya dan menghentikan perang yang akan datang. Sementara Jai merasakan bahwa dia tahu sesuatu di kerajaan Sakura. Seorang pelayan mendorong rajanya untuk bertindak lebih cepat. Raja meminta mereka untuk memulai perang. Sambil melihat foto putrinya, pelayan itu bertanya kepadanya apakah dia sedang melihat album sang putri. Raja mencatat betapa dia mengagumi putrinya yang sangat mirip ibunya. Raja meremas foto itu. Dan mencatat kekecewaannya bahwa mereka tidak menunjukkan kekuatan khusus apapun. Sampai akhir pelayan itu memvalidasi tindakan Raja karena menyebabkan tragedi mendiang putri dan istrinya. Raja mencatat bahwa mereka mati seperti boneka. Dan berharap mendapatkan Kitsune untuk menjadikan bangsa Sakura sebagai pemimpin 7 kerajaan, Raja tiba-tiba berpikir bahwa itu mungkin hanya sebuah kisah. Dia memikirkan 2 roh legendaris. Mencatat ketidaksabaran mereka untuk merobek perjanjian perdamaian dan merasakan sensasi perang. Raja yakin bahwa tidak ada yang bisa menghentikan rencana mereka. Sementara itu, Lin mengambil kerang di tanah memberitahu semua orang bahwa sudah waktunya untuk pergi. Kyo berhenti sejenak menunjukkan keraguan-raguannya untuk bergerak maju. Lin bertanya padanya ada apa. Sementara Kyo diam-diam mencatat bahwa dia melupakan sesuatu dalam keadaan darurat serangan sebelumnya. Sang putri menyadari bahwa dia tidak diizinkan untuk menyentuh tanah. Suara ayahnya yang tidak menyenangkan terngiang di kepalanya dengan pengingat akan tradisi mereka. Kyo mengatupkan giginya dengan frustrasi menghancurkan tanah dengan kakinya yang dulunya murni. Lin dan Jai memperhatikannya melampiaskan emosi. Kyo menyuruh semua orang untuk memanggilnya dengan namanya saja. Lin menunjuk ke depan dan menyuruh mereka untuk terus bergerak. Trio itu berjalan melewati gurun. Sementara Kyo bertanya-tanya apakah dia telah memberikan semangat amannya kepada Jai. Dia tiba-tiba tersipu sementara Lin segera menyadarinya di toko tukang cukur ayah Jai, orang asing berpenampilan gotik mengelilinginya. Dan memperingatkan bahwa mereka akan memanggil polisi. Mereka menuduh ayah Jai sebagai pengkhianat karena terhubung dengan putranya dan Lin. Sang ayah membela putranya dan mencatat bahwa dia hanyalah seorang tanggungan. Kaum God mengkonfirmasi identitas putranya. Setelah dia dengan bangga memajang fotonya di pintu masuk toko, ayah Jai melemparkan piring ke dinding menyuruh mereka untuk mundur. Kaum God menanggapi bahwa dia memulainya dan melanjutkan untuk menghancurkan tokonya. Mereka mencoba meninju ayah Jai sementara dia membeku. Wayne tiba-tiba menghalangi pukulan God dengan lembut meminta mereka untuk berhenti. Kaum God memintanya untuk menjauh karena ini adalah masalah kindred. Wayne mempertanyakan kemanusiaan mereka tetapi kaum God mencoba membela tindakan mereka. Wayne melepas kacamatanya saat auranya berubah menjadi menyeramkan. Para God menunjukkan frustrasi mereka hingga perkelahian memanas di dalam toko. Tak lama kemudian, para God terlempar, menyadari bahwa Wayne bukanlah manusia. Matanya yang penuh luka memperlihatkan hal itu. Sementara para pion bertingkah seperti anjing setia di depan Wayne. Mereka langsung meninggalkan mereka. Diyakini bahwa para dependen yang diubah oleh kindred akan diperlakukan sebagai kindred oleh manusia biasa. Wayne segera menghampiri ayah Jai dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia bertanya-tanya apakah putranya aman. Wayne meyakinkannya bahwa Jai kuat. Tetapi dia tidak percaya. Ayah Jai bertanya-tanya di mana dia sekarang. Sementara itu, sekelompok orang bersembunyi di balik bayangan saat mereka mengamati ayah Jai. Mereka memastikan bahwa seseorang berpangkat tinggi diam-diam melindungi ayah Jai. Mereka bergerak untuk menangkap ayah Jai. Agar mereka bisa memaksanya untuk muncul dari persembunyian. Wayne merasa khawatir sementara musuh menyadari bahwa dia baru saja berubah. Musuh segera menyerang Wayne sementara yang lain menyerang ayah Jai. Wayne berteriak pada ayah Jai. Saat musuh menunjukkan bahwa mereka lebih banyak, Will tiba-tiba muncul bersama yang lain dari Gim untuk memberikan bantuan. Mereka segera menyerang untuk membela Wayne dan ayah Jai. Will memberitahu ayah Jai bahwa dia harus segera pergi. Karena sudah tidak aman lagi. Wayne meyakinkannya bahwa mereka bukan orang jahat. Dia tiba-tiba berjongkok dan menggeledah sebuah kompartemen, mengambil barang-barangnya. Karena ternyata dia sudah siap untuk pindah. Dia berharap putranya aman. Sementara itu, Lin bertanya pada Jai mengapa dia terlihat begitu murung di pagi hari. Dia mengakui bahwa dia menjadi emosional tentang bagaimana hidupnya berjalan saat ini. Dia tidak tahu lagi apa yang akan terjadi padanya. Dia tiba-tiba berhenti, mendengar Kyo bernyanyi dengan indah. Dia mencatat bahwa itu adalah lagu yang mereka nyanyikan saat seseorang rindu kampung halaman di negara mereka.
Lin menggoda kedekatan mereka. Trio itu akhirnya tiba di kerajaan Sakura. Lin menyuruh mereka untuk melakukan sedikit persiapan sebelum masuk. Mengejutkan Jai setengah jam kemudian. Di jalan yang ramai, seorang penjual mengajak pelanggan untuk mencoba boneka kertasnya dengan tampilan yang disesuaikan. Dia bertanya pada Jai apakah dia ingin mencoba. Tetapi dia menolak. Saat mereka berdandan untuk menyamar, para penjual menganggap Jai beruntung. Saat dikelilingi oleh wanita cantik dan tidak ada boneka kertas yang bisa menandinginya. Trio itu memutuskan untuk mencoba beberapa makanan jalanan sementara kedua gadis itu menawarkan Jai gigitan. Para penjual tidak bisa menyembunyikan kecemburuan mereka. Lin menjelaskan bahwa wanita tidak diizinkan berjalan di luar tanpa tuan untuk diikuti, menambahkan bahwa mereka harus bermain sesuai aturan negara untuk menghindari menarik perhatian. Trio itu terus berbicara sementara Lin menyuruh mereka untuk melihat-lihat setelah tiba di perbatasan ibu kota. Mereka mengunjungi balai kota, rumah keadilan, Jalan Sakura dan Biro Urusan Sipil. Negara itu jauh lebih kecil dari yang mereka kira karena itu adalah negara terkecil di antara 7 kerajaan. Mereka tiba-tiba tiba di tempat yang tidak dikenal. Jai menatap Kyo untuk mendapatkan jawaban. Sambil memberitahunya bahwa mereka berada di kuil kerajaan. Lin menjelaskan bahwa di sanalah keluarga kerajaan dari generasi ke generasi pergi untuk menyembah kindred kerajaan. Saat seorang bangsawan meninggal, kuil itu berduka selama 10 hari dengan protokol penuh. Kerabat Paus Shikigami berjaga dan semua orang mengenakan pakaian hitam. Namun, seolah-olah tidak terjadi apa-apa meskipun ada berita bahwa sang putri telah meninggal. Lin menjadi curiga karena tidak ada yang berduka untuk Kyo tetapi berita mengatakan sebaliknya. Jai mencoba menghiburnya tetapi Kyo tetap diam. Tiba-tiba seorang pria bernama Handa berduka untuk Kyo. Tetapi seseorang menyuruhnya untuk pergi. Orang tua itu tidak percaya bahwa tidak ada seorang pun di sana untuk memanggil arwahnya. Kyo terdiam. Sementara Handa menuduh mereka menggunakan Kyo sebagai alat seperti mendiang ibunya. Persembahannya dibuang. Sementara para penjaga mengancamnya bahwa mereka akan mendapatkannya lain kali. Dia membanting pintu dengan keras. Sementara Handa mengambil persembahannya, dia mengungkapkan kesedihannya mencoba membersihkan Kyo dan foto ibunya. Sang putri mencoba mendekati Handa tetapi Lin menghentikannya. Kyo mengatakan kepadanya bahwa Handa adalah pelayan ibunya tetapi Lin mengingatkannya untuk berhati-hati. Lin menyuruhnya untuk mengikutinya dengan tenang. Di rumah Handa, dia memanggil ibu Kyo bernama Matsu dan mencatat bahwa dia telah mengecewakannya. Kyo mengamatinya dengan tenang, melihat bahwa dia telah mendirikan kuil untuk mendiang ibunya. Handa merasa bersalah setelah mengamati Kyo dari jauh. Sambil mengeluarkan sehelai rambut yang ditinggalkan Matsu, dia membakar sehelai rambut itu. Sambil mencatat garis keturunan terkutuk yang dimiliki Matsu dan Kyo yang akhirnya berakhir. Kyo mengenali rambut ibunya dan aromanya. Trio itu mencoba untuk tetap diam tetapi Kyo tidak bisa menahan diri untuk mendekatinya. Handa merasakan mereka dan khawatir dengan penyusup itu. Dia terkejut melihat Kyo dalam daging sementara Jai mencatat impulsif sang putri. Kyo tampak terhipnotis setelah mencium aroma yang familiar. Memastikan bahwa itu adalah milik ibunya. Handa senang melihat bahwa sang putri masih hidup. Sesuatu tiba-tiba menarik perhatiannya. Mencatat bahwa dia tidak bisa mencium apapun. Kyo sakit kepala dan mencatat bahwa dia tiba-tiba mengingat sesuatu. Lin menghentikannya untuk memadamkan api dan memberitahu Handa bahwa mereka adalah pengawal Kyo. Orang tua itu menyuruhnya untuk keluar tetapi Lin mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa terus menyembunyikan rahasia lagi. Handa menjadi cemas melihat Kyo yang memanggil ibunya. Sesuatu terbangun di benak Kyo. Sementara Handa berusaha menyembunyikan rahasia agar tidak terbongkar, dia memanggil lingkaran sihir besar yang menyegel seluruh rumahnya. Lin terkejut melihat seorang pelayan yang bisa menggunakan sihir udara tersembunyi tingkat tinggi dan menawarkan dukungannya. Dia memanggil boneka-bonekanya untuk membutakan sang putri sementara. Lin mencatat bahwa itu satu-satunya cara untuk aman. Indra magis Kyo tiba-tiba lepas kendali. Sementara Handa menggunakan kekuatannya untuk menahan benturan. Jai batuk dengan keras. Hingga ledakan dahsyat terjadi di dalam rumah Handa, ledakan itu terlihat di sekitar rumah tetapi ditahan menggunakan segel. Kyo mendekati kuil ibunya, menyadari bahwa aromanya sangat familiar. Dia mencoba mengingat di mana dia mencium aroma itu. Mengingat masa kecilnya, Kyo tiba-tiba teringat dengan penglihatan ibunya menangis. Dia ingat saat ibunya dibawa pergi, keluarga ibunya dibantai,
membuat sang putri kecil trauma. Ayahnya gagal. Setelah mencoba melibatkan Kyo dalam menghadapi kehancuran seperti itu, ibunya akhirnya hancur dan mencoba membunuh ayahnya. Ibunya tidak sanggup, jadi dia melindungi Kyo dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Adegan tragis itu membuat Kyo trauma. Sementara ayahnya mengambil sampel dari ibunya yang sudah meninggal, Toker meletakkan jarinya di dahi Kyo, melepaskan cahaya terang. Toker dan putrinya menyaksikan tragedi itu saat membakar Kyo. Kyo akhirnya ingat bahwa aroma familiar itu adalah bau kerabatnya yang terbakar. Dia melupakan segalanya dan menjalani kehidupan yang riang. Dia dipenjara oleh ingatan palsu sebagai masa depan garis keturunan mereka. Hanya ada satu wanita yang dapat membangkitkan garis keturunan mereka. Kyo berteriak putus asa saat kekuatan lepas dari tubuhnya. Handa tidak percaya dengan matanya sementara Jai terdiam. Kyo diselimuti cahaya. Matanya berubah mirip dengan mata binatang buas. Suara lolongan bergema saat Kyo berubah menjadi rubah berekor legendaris, mengejutkan semua orang di dalam. Handa terkejut melihat garis keturunan mereka bangkit yang jarang terjadi. Yang hanya aktif setelah peristiwa traumatis. Jadi raja membantai kerabatnya di depannya, cakar dan gigi tajam Kyo terlihat. Handa berpikir itu buruk karena Raja Toker akan menginginkan garis keturunan Kyo lagi. Kekuatannya melonjak hingga dia tiba-tiba menyerang Jai. Kyo membanting Lin dengan ekornya. Handa menjelaskan bahwa dia mungkin tidak akan pernah mendapatkan kembali kewarasannya dan hanya bisa bertarung sampai mati. Lin mengingatkan Jai bahwa Kyo belum sepenuhnya bangkit. Karena dia hanya memiliki 2 ekor, mata Jai membelalak menatap Kyo. Sementara dia menjadi liar, Lin berencana untuk menekannya. Dia menyuruh Handa untuk bekerja sama. Sementara lelaki tua itu bertanya siapa dia dan bagaimana dia tahu rahasia itu, Lin mengikat Kyo dengan rambutnya sementara Jai mendekati sang putri. Dia meraihnya dengan paksa sementara Handa menggunakan tekniknya untuk mengikat Kyo. Handa memanggil lingkaran sihir yang mengelilingi Kyo saat meluas, sang putri akhirnya berada di dalam sangkar. Sementara Jai memeluknya, dia mengeluarkan jeritan parau sampai dia menggigit bahu Jai. Dia menahan rasa sakit sampai Kyo tiba-tiba kembali sadar. Dia jatuh di lengannya berpikir bahwa ini akhirnya berakhir. Lin mengatakan kepadanya bahwa ini masih jauh dari selesai dan ini baru permulaan. Dia mengangkat boneka dengan tatapan tajam menjelaskan bahwa dia menggunakannya untuk memblokir dunia luar. Dan menyembunyikan larangan yang rusak. Handa mengungkapkan dia tidak menyangka kekuatan khusus Kyo akan bangkit. Mengatakan energi itu terlalu kuat untuk disembunyikan. Dengan nada tenang tapi dingin Lin menyatakan bahwa dia tidak punya pilihan selain mengorbankan Handa. Di luar sekelompok pria menyaksikan penghalang bercahaya yang mengurung sebuah rumah. Raja Toker memastikan bahwa mereka telah menemukan rumah Handa. Dia menjelaskan bahwa Handa diselamatkan hanya karena dia sakit. Dan dicurigai menyimpan rahasia yang terkait dengan garis keturunan. Dengan curiga Raja bergumam bahwa Handa pasti menyembunyikan sesuatu. Tiba-tiba Handa menerobos atap bersinar dengan energi yang kuat. Musuh menghadapinya menuduhnya berpura-pura pikun untuk menghindari kecurigaan. Tetapi Handa menjawab bahwa mereka masih tidak bisa memata-matai dia. Toker mempertanyakan mengapa dia membalas. Dan menduga itu karena kematian sang putri, Handa berteriak bahwa sang putri pantas mendapatkan pemakaman kerajaan menyatakan dia tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Dia mengancam akan mengungkap dosa-dosa Raja mengungkapkan bahwa dia menikahi Matsu hanya untuk mengambil sampelnya. Raja menyebutnya amarah putus asa seorang pria yang sekarat dan mengejeknya sebagai menyedihkan menyuruh Handa untuk diam. Handa mengucapkan mantra pengunci merah dengan gerakan paksa. Raja membalas saat dia menebas sihir dengan serangan yang menghancurkan. Dalam pukulan brutal pedang menembus Handa, Raja memerintahkan anak buahnya untuk membawanya kembali. Seorang bawahan bertanya apakah mereka akan menyelamatkannya. Tetapi Toker menjawab bahwa dia langka dan dia bisa mati nanti. Dia mengatakan Handa mungkin masih menyimpan informasi dan memerintahkannya dibawa ke Inkuisisi. Handa diseret dengan rantai saat Raja menyeringai. Dia meneriakkan kegilaan atas seorang putri yang tidak berharga. Di tengah runtuhan cangkang bercahaya melayang dalam keheningan tersembunyi dalam kehampaan merah, Lin memastikan musuh telah pergi. Dia menunjukkan kesombongan keluarga kerajaan Sakura, menjanjikan bahwa mereka akan membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Keesokan harinya, Kyo memanggil ibunya, terbangun dari mimpi buruk. Dia duduk di tempat tidur, bingung dengan kamar yang asing. Dia menjatuhkan selimut. Saat dia bergegas berdiri. Bergegas membuka pintu, dia menyadari bahwa dia berada di istana, menyadari halaman ibunya tiba-tiba. Kilasan ingatan yang terfragmentasi tentang peristiwa tragis, melihat wajah lembut ibunya sampai kematiannya. Dia memegangi kepalanya kesakitan, berteriak karena kilas balik yang luar biasa.
Lin muncul dan dengan tenang bertanya apakah dia bisa merasakan sakitnya. Kyo tampak terkejut, berteriak pada mereka untuk pergi. Lin mendekatinya dan menganggapnya menggemaskan, membuat Kyo terdiam. Sebuah pusaran bercahaya mengungkapkan lingkungan sekitar mereka. Saat Lin memintanya untuk melihat lebih dekat, dia mengetahui bahwa Mirage Shell menciptakan lingkungan yang dibentuk oleh pikiran pengguna. Dan ruang ini mencerminkan rumah impiannya. Setelah menyadarinya, sang putri bertanya di mana Handa. Dia terkejut mendengar bahwa Toker membawanya untuk melindunginya. Lin mengejek gagasan dia mencoba menyelamatkannya. Kyo mengakui dia lemah tetapi masih harus bertindak. Air mata jatuh saat dia mengatakan dia tidak tahan hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Hancur, dia berteriak bahwa dia tidak berharga dan mempertanyakan mengapa dia begitu lemah. Dia mengulangi tangisan itu, diliputi oleh frustrasi dan rasa sakit.